严离峰的小杂役，今天让地动，你就是一球，出分明。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Ternyata untuk Tonghua dari 2TNG mendapati jadwal yaitu hari Senin dan juga hari Rabu. Berarti untuk hari Rabu tidaklah sama sekali kosong. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Masih dalam diskusi mereka bertiga, si Tujin memberitahu kepada mereka berdua, selama mereka berhasil menyingkirkan sosok dari Wuyu, maka semuanya akanlah terselesaikan dengan begitu sempurna dan mereka tidak memiliki hambatan sama sekali. Dan jika memang mereka berdua begitu ragu, lebih baik biarkanlah dia sendiri yang bekerja. Mereka hanya perlu menyaksikan dengan cara meminum anggur yang lebih anggun. Waduh, sombong sekali ya. Untuk Yesuyu, dia angkat tangan. Dirinya tidaklah mau terlibat lebih dalam lagi. Tetapi dia akanlah menunggu dan menyaksikan pertunjukan yang dia buat. Lalu dia pun pergi dari sana. Tidak lama dari itu, terdengarlah suara dari Wuyu yang sedanglah marah-marah, meminta kepada si Tujin keluar dari ruangannya. Sedangkan untuk si Tujin yang telah mendengar kalau dirinya dipanggil, dia langsung menang taruhan dengan senior Kang. Karena pertunjukannya akanlah segera dimulai. Sedangkan untuk Wuyu yang telah berada di kediamannya si Tujin atau puncak minglangnya, membuat seluruh anggota yang berada di sana hanya bisa geleng-geleng kepala. Sebab dia datang ke sini sama saja seperti memberikan nyawanya kepada si Tujin. Mereka menganggap kalau Wuyu telah benar-benar begitu gila. Tidak lama dari itu, si Tujin langsunglah menyambutnya dengan begitu hangat. Di sini, dia berpura-pura tidaklah mengetahui apapun guys. Jadi, dia bersandiwara dan menganggap kalau Wuyu datang ke sini untuklah menjadi bagian darinya. Tetapi, Wuyu meminta kepada dia tidak perlu berpura-pura lagi. Semua orang sudahlah mengetahui kalau dialah yang telah menghabisi nyawa dari Paman Sun. Dengan terang-terangan, si Tujin membenarkan hal tersebut ya, padahal sebetulnya dia ini sudah melanggar peraturan sekte. Tetapi mengapa dia berani? Ya sudah pasti ada backingan yang begitu kuat untuklah melindungi dirinya guys. Dia mengakui kalau dialah yang telah menghabisi nyawa dari Paman Sun. Hanya dengan satu tebasan saja, ternyata pria tersebut meninggal dunia. Baginya, Paman Sun adalah orang yang begitu lemah. Dia perlu untuklah disingkirkan dari dunia ini. Mendengar itu, Wuyu sungguh benar-benar murka. Dan pertarungan pun tidak bisa untuklah dihindari. Si Tujin mengerahkan seluruh anggotanya untuklah memberikan hukuman kepada Wuyu yang telah berani mengacak-ngacak puncak minlang miliknya. Selagi mereka baku hantam dan satu persatu dari mereka ditumbangkan, si Tujin memberikan peringatan kepada Wuyu lagi guys. Kalau dia ini telah melanggar sebuah peraturan sekte. Dan dia akanlah diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Bagaimana dengan dia ya menghabisi seseorang tetapi tidak mendapati hukuman sama sekali? Ini sekte sudah sangat kacau ya. Tetapi dia sama sekali tidaklah peduli dengan peraturan tersebut. Setelah sebagian besar anggotanya dikalahkan, akhirnya si Tujin turun tangan dengan mengeluarkan kekuatan pembeku. Ternyata dia memiliki elemen es. Tetapi Wuyu adalah elemen api. Meskipun dia membeku total, tetapi dirinya berhasil melepaskan dengan begitu mudah. Tanpa babi bu, tongkatnya pun langsunglah dipanjangkan yang membuat pedang milik dari si Tujin tidak sengaja menebas lengan kirinya. Alhasil tangan kirinya terputus dan tubuhnya juga terpental. Akan tetapi guys, ketika Wuyu mendapati kesempatan untuklah menghabisi nyawanya, si tukang atau senior Kang datang untuklah menghentikan pertarungan tersebut. Ya, kalau kayak begini mah, Wuyu tidak bisa untuk menghadapinya ya, karena si tukang berada di tingkat ke-7 penyempurnaan tubuh. Waduh, susah ini mah bos.
Si Tujin meminta kepada kakaknya untuk habisi Wuyu dan hukum dia sekarang juga. Sedangkan ya, si tukang sebagai kakaknya ternyata begitu bodoh guys. Padahal ya, dia sudah tahu perbuatan dari adiknya itu udahlah melanggar aturan. Tetapi dia tetaplah membela. Yah, namanya juga kakak. Dia akanlah menghabisi nyawa dari Wuyu karena dia telah menyakiti sesama murid. Dan Wuyu pun langsunglah menjawab kalau dia cuma bermodalkan kuat, tetapi otaknya sama saja. Alhasil, pertarungan mereka tidak bisa dihindari. Selagi bertarung, Wuyu terus-terusan memprovokasinya dan mempertanyakan, bukankah untuk si tukang ini berada di pavilion keadilan? Mengapa dia sebagai orang yang berdiri di bidang keadilan tetapi tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah? Jika memang tidak bisa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, maka untuk hari ini dia sendirilah yang akan membuka matanya kalau dirinya tidaklah salah. Merasa dirinya diceramai oleh bocah yang tidak tahu apa-apa, si tukang langsunglah mengeluarkan embun es, tetapi berhasil untuklah ditahan. Untuk Wuyu merasa kalau ini diteruskan, maka dialah yang akan kalah. Sehingga dia meminta bantuan kepada Mongling untuklah menggunakan kekuatan darahnya, atau lebih tepatnya pertukaran darah. Sehingga tubuhnya pun meningkat begitu drastis dan bisa untuklah mengimbanginya. Si Tujin yang melihat kemampuan dari Wuyu meningkat begitu drastis, meminta kepada kakaknya cepat-cepat untuklah menghancurkannya. Jika dia dibiarkan hidup begitu saja, maka mereka berdualah yang akan dibinasakan. Begitu juga dengan si tukang, merasa kalau Wuyu memang haruslah disingkirkan. Dia pun mengeluarkan kekuatan pencekik es. Sayangnya, semua serangannya yang mengelilingi tubuh dari Wuyu berhasil untuklah dipatahkan. Wah, namun Mongling kembali untuklah membantunya. Kalau dia masihlah belum cukup untuklah melakukan pertukaran darah. Jadi dia menggantinya dengan menggunakan kekuatan 5 elemen yin dan yang. Sehingga keluarlah sosok naga yang begitu besar dan melakukan bentrokan kekuatan dengan pencekik es. Sayangnya kemampuan dari si tukang tidaklah mampu untuk menahannya. Membuat dia terhantam serangan yang begitu telak. Sampai-sampai dia pun terluka parah. Tidak lama dari itu, Yusu yang baru saja datang melihat si tukang terluka parah, dia pun langsunglah menangis kejar-kejarnya. Sedangkan untuk Wuyu sendiri, dia akhirnya mengunuskan tombaknya ke arah si Tujin dengan memberitahu, bukankah ada sebuah peraturan di sekte kalau makhluk abadi tidak pernah bisa dihadapi oleh manusia fana. Tetapi si Tujin ternyata masihlah nyolot kalau dia masih mempunyai kakak pertama, yaitu si Tu Minglang. Makanya puncaknya ini disebut sebagai Minglang guys. Tetapi Wuyu sama sekali tidaklah takut. Meskipun dia berada di sini, dia akanlah menghadapinya. Setidaknya dia berhasil untuklah membalaskan dendam kematian dari Paman Sun. Lalu dia pun langsunglah mengakhiri hidup dari si Tujin. Tidak lama dari itu, datanglah orang yang disebut sebagai si Tu Minglang. Dia tampak begitu terkejut kalau kedua saudaranya telah meninggal di tangannya Wuyu. Ini kakak atau adik ya? Mukanya lebih muda guys. Lantas, si Tu Minglang langsung membalaskan dendam kematian dari dua bersaudaranya. Begitu juga dengan Yusu, dia langsunglah menerjang. Akan tetapi secara tiba-tiba, pertarungan mereka terhenti dengan kedatangan dari Su Yanli yang mengecam siapapun yang berani menyentuh murid dari puncak Yanli, maka mereka akanlah menerima akibatnya. Si Tu Minglang langsung tidak terima. Dia meminta untuklah melihat di sekitar kalau dialah yang memulai lebih dulu, dan berani-beraninya dia juga menentang aturan sekte. Ini selalu dibentrokan dengan aturan dan aturan, padahal mereka juga sudahlah melanggar dari awal. Su Yanli meminta kepada si Tu Minglang untuk tidaklah terburu-buru. Dia telah melaporkan semua ini kepada pemimpin sekte. Dialah yang berhak untuk mengatasi permasalahan ini.
Tidak lama dari itu, pemimpin sekte datang. Dia pun langsunglah to the point. Dirinya sudahlah mengetahui akar permasalahannya. Dan pemimpin sekte menyatakan kalau si Tujin dan senior Kang telah membuat kesalahan yang besar. Dia telah menghabisi para murid yang tak bersalah secara brutal. Dan untuk si tukang, dia mencoba melindungi para pelaku kejahatan. Jadi, mereka berdua sangatlah pantas menerima hukuman tersebut. Tetapi juga, perbuatan dari Uyu tidaklah dibenarkan, guys. Dia telah menghabisi 5 murid dari sekte ini. Dia akanlah tetap dijatuhi hukuman 1 tahun kurungan. Wuyu menerima hukuman tersebut. Tetapi sebelum itu, dia memiliki satu permintaan. Berikanlah dia waktu 7 hari untuk terus berada di sisinya Paman Sun. Sebab dia telah menganggap Paman Sun sebagai ayahnya. Dan izin diberikan. Sesingkatnya, permasalahan sudahlah selesai ya. Kini 7 hari untuk Wuyu hanyalah berduka dan mengenang masa-masa mereka berdua. Dan secara tiba-tiba ada monyet kecil yang mendekati dirinya. Bahkan memiliki sikap yang begitu sangatlah baik. Membuat Wuyu langsunglah menyadari mungkin saja alam telah berkehendak untuk membuat dia tidaklah sedih. Dengan mengirimkan seekor monyet kecil yang akhirnya menjadi partner dari Wuyu dan dinamakan sebagai Touye. Lalu dia pun pergi dari sana untuklah menerima hukumannya selama 1 tahun. Dan kita akhiri untuklah video kali ini. Dilanjutkan untuklah Senin minggu depan ya. Dari 5 episode ini guys, menurut Mimin tongwanya begitu bagus ya. Tidak perlu embel-embel. Dan MC utamanya sama sekali tidaklah naif. Dia langsunglah bergerak cepat untuklah menghabisi para lawannya yang selalu menghambat dirinya. Ya semoga aja terus-terusan begini ya. 5 episode aja udah ada 5 orang yang telah terbantai. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik. Walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.